Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini kembali berbicara tentang arsitektur tradisional Jawa, melanjutkan tentang sistem ukur atau petung dalam arsitektur Jawa. Ini melanjutkan materi yang kemarin tentang petung berdasarkan kalender Jawa. Nah, kemudian ini juga ada petung di dalam arsitektur Jawa, bagaimana mengaplikasikan petung kalender Jawa tersebut. Ya. Jadi yang menjadi perhatian kita bahwa dalam pembentukan tampilan bangunan arsitektur tradisional Jawa ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tipe bangunan. Jadi mendasarkan pada tipe-tipe bangunan yang sudah ada. Kita mau membangun dengan tipe bangunan tajuk, joglo, limasan, ataukah kampung. Nah, mengapa ini hanya 4? Kemarin yang sudah kita bahas ada 5, yaitu tajuk, joglo, limasan, kampung, dan panggang P. Nah, ini karena panggang P merupakan bangunan yang dianggap sebagai bangunan non permanen, begitu ya. Jadi penggunaannya tidak untuk rumah, tetapi untuk bangunan-bangunan yang sifatnya sementara. Nah, selain pendekatan berdasarkan tipe bangunan, artinya menentukan lebih dahulu jenis bangunan yang akan dipakai. Kemudian yang kedua adalah pendekatan petungan, ya, jadi petung tadi atau perhitungan. Ini mendasarkan diri pada perhitungan dan pengukuran bagian-bagian bangunan, terutama panjang, lebar, tinggi tiang, dan jumlah usuk. Ya, jadi ada panjang lebar ini artinya ukuran bangunan itu sendiri, ukuran denahnya. Tinggi tiang itu terkait dengan tinggi bangunan, atapnya, dan jumlah usuk ini terkait dengan atapnya. Sebelum kita masuk ke petung, tadi yang bangunan itu masyarakat Jawa dalam membuat bangunan menetapkan dulu jenis bangunan apa yang akan dibuat, ya. Di sini karena ini kita berbicara tentang rumah, maka fokusnya pada bangunan joglo, limasan, dan kampung. Nah, sedikit mengulang materi sebelumnya tentang bentuk bangunan, ya. Jadi kalau bangunan joglo selalu ada atap yang berunjungnya ini, ya, ini tinggi begitu dengan sudut kemiringan yang relatif curam, ya. Kemudian di sini ada bagian yang menjadi perantara, ya, jadi tidak hanya 2 bagian. Kalau di limasan kan hanya ada 2 bagian, tetapi di dalam bangunan joglo biasanya 3 bagian, meskipun ada beberapa tipe joglo yang sangat beragam gitu, ya. Ini biasanya disebut sebagai joglo trajumas atau joglo pangrawit gitu, ya. Nah, kalau limasan bentuknya demikian, ya, jadi ini hanya 2 bagian. Sedangkan kampung agak berbeda dengan joglo. Kalau joglo dengan limasan itu kan, jadi kalau limasan itu bagian atas dari joglo ini tidak ada. Kemudian kalau kampung itu bagian yang miring dari limasan itu tidak ada. Jadi ini menjadi bentuknya di bagian atas ini semacam pelana gitu, ya. Jadi tidak miring begitu, tetapi demikian gitu, ya. Nah, joglo ini anggota biasanya dimiliki oleh anggota keluarga dan kerabat keraton, ya. Jadi sebagian besar bangsawan itu memiliki rumahnya itu dalam bentuk joglo. Kemudian juga orang-orang kaya itu juga memiliki rumah dengan jenis joglo, dan hanya beberapa saja atau sedikit orang kebanyakan yang memiliki rumah joglo. Sedangkan kalau rumah limasan ini merupakan rumah bagi tamu kehormatan dari kesultanan, ya. Jadi ini sebagian
dari bangsawan juga memiliki rumah dengan bentuk limasan. Ya juga sebagian besar orang kaya juga memiliki bentuk limasan. Jadi orang kaya itu rumahnya itu kalau tidak joglo limasan. Ya, dan ini sebagian kecil orang kebanyakan ya. Jadi joglo dan limasan ini merupakan rumah untuk para bangsawan dan kaum berada atau orang-orang kaya. Sedangkan kampung ini hanya sebagian kecil saja keluarga bangsawan yang memiliki rumah jenis kampung gitu ya. Jadi sebagian besar orang kebanyakan atau masyarakat biasa ini rumahnya adalah jenisnya kampung. Jadi pertama sebelum tadi membuat atau menentukan material bangunan, bagaimana desain bangunannya, ditentukan dulu saya ini siapa, maka rumah saya bentuknya seperti apa. Ya, jadi kalau joglo ini bangsawan sebagian besar demikian. Nah, kalau limasan itu bangsawan juga ada tetapi lebih kecil. Ya, jadi ini untuk bangsawan, ini untuk orang kaya, kalau ini adalah untuk masyarakat biasa. Nah, orang Jawa lebih menekankan pada ketepatan ukuran dan perhitungan bagi peruntukan atau fungsi bangunan. Jadi petungan ini lebih tinggi. Kalau tadi ada dua tipe ada dua pendekatan. Pertama pendekatan tipe bentuk dan pendekatan perhitungan. Ini perhitungan atau petung ini lebih tinggi dibanding bentuk itu sendiri. Meskipun secara visual orang akan melihat bahwa bentuk ini lebih utama. Karena pentingnya ukuran atau petung, maka sebuah pendopo misalkan ini tidak harus hadir dalam bentuk joglo, melainkan juga bisa bertipe limasan ataupun kampung. Karena kita selama ini yang kita pelajari yang namanya pendopo selalu bentuknya joglo begitu ya. Nah ini kalau berdasarkan perhitungan maka tidak selalu pendopo itu bentuknya joglo, boleh saja pendopo itu berbentuk limasan atau kampung, yang jelas petungannya menghasilkan tadi sebuah angka yang memiliki makna yang bagus, misalkan menjadi makna kaya, bermakna banyak rezeki, bermakna dihormati dan sebagainya. Dan jika angka-angka itu kemudian kita mengacu misalkan harus berbentuk joglo tetapi hasil akhirnya itu kurang bagus, ya lebih baik ditinggalkan. Jadi demikian di dalam petung masyarakat Jawa ini perhitungan primbon itu sangat kuat perannya. Di dalam ukuran atau penilaian ukuran tradisional ini ada beberapa yang diterapkan, tetapi hampir ketiganya ini mendasarkan pada bagian-bagian tubuh, ya baik itu horizontal maupun vertikal. Jadi di dalam rumah atau denah itu dianggap bahwa bagian pendopo dan peringgitan ini adalah bagian kepala, kemudian gandok gitu ya, dan dalam dan gandok ini merupakan badan, sedangkan pekewan dan dapur serta ruang kodri ini merupakan bagian kaki. Ini secara horizontal. Kemudian kalau secara vertikal, maka atap bangunan ini merupakan kepala, kemudian dinding ini merupakan badan, dan pondasi hingga ke tanah ini merupakan kaki. Demikian juga berlaku sama antara rumah tinggal dengan candi. Jadi ada kemungkinan ada keterkaitan antara bagaimana mendesain rumah tinggal dan candi. Selanjutnya bagaimana menentukan ukuran bangunan. Nah, di dalam
perhitungan ukuran bangunan di dalam arsitektur Jawa ini satuannya menggunakan bagian-bagian tubuh ya. Jadi bagian tubuh siapa yang digunakan ini adalah bagian tubuh dari penghuni. Biasanya yang digunakan adalah kepala penghuni. Jadi di sana ada satuan kilan gitu ya. Jadi panjangnya tuh berapa kilan. Nah, ini ada kilan. Nah, ini bentuknya kalau kita yang namanya satu kilan itu tangan apa ya namanya? Ujung jari terentang kemudian diambil dari jari ini apa ini? Jari apa? Kelingking dengan ibu jari. Ini namanya satu kilan. Kemudian kalau satu depo itu adalah merentangkan tangan gitu seluruhnya dari ujung jari ke ujung jari yang satunya. Kemudian kalau kaki atau kita lebar kaki ini disebut sebagai tapak atau pecak begitu ya. Kemudian kalau kaki itu sendiri adalah ukuran dua tangan dikepalkan kemudian dipertemukan bagian jempolnya ya. Jadi seperti ini adalah kaki, tapi kalau ini namanya tapak atau pecak. Sedangkan jempol atau jari ya, jadi ini untuk berapa jempol ukurannya. Biasanya kalau kita mau menjahit misalkan ini dipotong sekian jari atau sekian jempol. Kemudian untuk tinggi itu biasanya ada ukuran namanya dedek, ada ukuran yang namanya pengawai ya. Jadi kalau ini tuh dedek itu dari kaki tanah sampai ke kepala. Tapi kalau namanya satu dedek pengawai itu adalah dengan tanah di tangannya itu dinaikkan gitu ya, diluruskan ke atas. Nah, ini biasanya sak dedek sak pengawai itu biasa digunakan istilah untuk mengukur ketinggian liang lahat gitu ya. Jadi biasanya 2 meter gitu ya, sekitar 2 meter itu sak dedek sak pengawai gitu ya. Jadi ada tambahan pengawainya ke sini. Kemudian ada tebah, itu adalah ukuran telapak tangan dengan seluruh tangan dirawatkan begitu ya. Kemudian ada cengkang ya, ada cengkang itu ujung ibu jari dengan sampai ujung telunjuk gitu ya, dari yang tengah ini namanya cengkang. Dan ada hasta atau berapa hasta atau hasto atau asto gitu ya. Ini tangan itu bahasa Jawanya asto ya, jadi siku sampai ke ujung ibu jari. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang biasa digunakan kemudian menjadi satuan ya. Jadi satuannya tidak meter atau kemudian hektar atau apa gitu ya. Biasanya menggunakan satuan kilan, pecak, kaki, dedek gitu ya, tebah, cengkang, depo, hasto dan sebagainya. Nah, ini istilah-istilahnya tadi ya. Jadi yang namanya depo itu sekitar 170 cm, jadi hampir 2 meter gitu ya. Ini ada ukuran hasto itu sekian, 42,5 itu satu hasto. Satu kilan ya, tadi ya, jarak antara ibu jari dengan ujung jari kelingking gitu ya. Kemudian ada satu kilan itu 20 cm sekitarnya. Cengkang itu sekitar 16,5 cm. Kemudian tebah itu sekitar 9 cm. Nyari atau jempol itu sekitar 2,6 cm. Pecak atau tapak gitu ya, sekitar 22 sampai 28 cm. Kemudian dedek itu tinggi badan itu ya tergantung tingginya. Pengawai itu tambahan tangan yang dijulurkan ke atas dari tinggi badan. Kemudian kaki sekitar 31,2 cm dan tumbak itu untuk satuan yang digunakan untuk mengukur kapling atau pekarangan, itu panjangnya sekitar 376,7 cm. Jadi maka ada berapa tumbak tanahnya begitu ya. Jadi kalau dari sekian banyak itu biasa digunakan untuk mengukur bangunan maupun yang lain. Tapi kalau khusus tumbak ini untuk mengukur luas lahan atau kapling.
Jadi ukuran tadi, petung tadi, ukuran-ukuran bangunan itu tidak bergantung pada bentuk tipe bangunan, tetapi lebih pada fungsi ya. Jadi kalau tadi fungsinya pendopo, ya lebih kepada perhitungannya yang diperhatikan adalah fungsi pendopo. Masalah bentuknya itu joglo, limasan atau kampung tidak masalah. Kemudian yang kedua metodenya adalah menentukan satuan petungan tadi, kemudian menentukan unit petungan ya, bilangan pembagi tertentu untuk mencari angka sisa dengan bilangan pembagi tersebut ya. Jadi bilangan pembagi tertentu itu yang kalau tadi untuk bangunan di dalam primbon, maksud saya di dalam petung dalam kalender Jawa itu menggunakan ponco sudo ya, jadi 5 demi 5 gitu, atau 5 dikurangi 55 begitu ya. Nah yang jelas metode petungan itu ini sangat bervariasi tergantung dari primbon yang digunakan. Nah ini contoh satu, perhitungan panjang dan lebar bangunan. Satuannya ya, satuan petungnya menggunakan pecak, unit petungnya bilangan 5 atau 5 demi 5 atau tadi ponco sudo ya, yang menghasilkan bilangan sisa 0 sampai 4 ya. Ya jadi kalau tadi dikatakan ada sisa 0, jadi 0 itu maksudnya kalau di dalam petung tadi mungkin ini yang kita sebut sebagai angka 5 begitu ya. Jadi sisa neptunya tuh 5 atau habis gitu ya kalau dibagi 5, karena 5 dikurangi 55 maka istilahnya di sana sisanya menjadi pokah. Kalau sisanya 1 itu Sri, sisa 2 itu Kitri, sisa ketiga itu Gana atau Gono, sisa keempat itu Dahliu. Nah ini makna atau arti dari masing-masing angka. Jadi neptu ini tadi yang dihitung tadi ya, dihitung suami istri, kemudian neptunya dijumlahkan harinya, hari yang 7 hari atau Sabtoworo ditambah dengan yang Poncoworo atau 5 hariannya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu begitu ditambahkan dengan pasaran Paing, Pon, Wage, Kliwon begitu ya. Kemudian dibagi 5, sisanya ada berapa. Nah ini kemudian arti dari masing-masing sisa itu. Jika sisanya 0, maka sesuai untuk bagian lumbung atau penyimpanan, karena di sana berarti sesak atau penuh atau banyak manfaat. Kemudian kalau sisanya 1, ini karena Sri atau Dewi Sri ini adalah Dewi kesuburan, maka ini akan sesuai untuk rumah dalam dan gandok ya. Ini bagian badan ya kalau kita lihat ukuran horizontal. Kemudian kalau Kitri ini lebih sesuai untuk pendopo, untuk kepala gitu ya, atau sebagai tempat untuk menerima tamu. Sedangkan Gono ini adalah untuk ruang belakang gitu ya, atau peralihan ya. Masjid juga menggunakan perhitungan Gono ini gitu ya. Dan kemudian kalau Liu ini biasanya kurang baik gitu. Sehingga kalau angkanya hasilnya Liu, maka ini bisa digunakan untuk perhitungan regol atau gerbang. Maksudnya agar terhindar dari niat-niat yang jahat. Nah. Kemudian ini contoh penerapannya ya. Bila pedoman di atas dipakai untuk menetapkan panjangnya blandar dalam pada rumah limasan ya. Blandar, diingat-ingat blandar itu bagian mana? Blandar itu bagian dari struktur atap ya, yang menghubungkan antara soko dengan soko yang lain ukuran memanjang. Jadi menghubungkan soko yang menjadi dasar perletakan usuk ya, jadi ada di atas. Untuk blandar memanjang itu ukurannya 26 pecak,
dan belandar penyelak atau yang pendek 16 pecak ya. Pecak itu ukuran apa tadi? Pecak itu ukuran tapak kaki ya. Sebab apabila dikurangi 5, maka untuk memanjang dan penyelak sama-sama akan tersisa 1. Ya, jadi kalau ini 26 pecak dikurangi 5 kali 5, maka sisanya 1. 16 juga dikurangi 5 kali 3, maka sisanya 1. Jadi hitungannya akan jatuh pada Sri. Sesuai dengan kelazimannya, Sri dipakai untuk perhitungan panjang dan lebar omah buri, yaitu berupa dalem dan gandok gitu ya. Kemudian untuk contoh perhitungan untuk jumlah usuk bangunan. Satuan petung untuk menggunakan batang, yaitu unit petung bilangan 5 menghasilkan bilangan sisa 0 sampai 4. Jadi ini sama Poncosudo, hanya saja satuan petungnya menggunakan batang. Sama ini untuk ini ya. Sisa 1 Sri untuk usuk dalem, sisa 2 atau neptu 2 atau kitri untuk usuk pendopo, neptu 3 untuk usuk masjid, 4 untuk usuk ini tidak baik ya, sisa 0 juga kurang baik jumlahnya. Jadi menghindari jumlah-jumlah usuk yang sisanya 0 atau 4 ya. Kita lanjutkan. Untuk contoh yang ketiga itu adalah penghitungan tinggi soko bangunan. Tadi kalau untuk ukuran bangunan menggunakan pecak, satuan petung untuk tinggi soko menggunakan hasto. Jadi 4 demi 4. Nah, ini ada 4 demi 4 ini untuk perhitungan pengurangnya, menghasilkan bilangan sisa 0 sampai 3. Sisa 1 neptu 1 artinya suku untuk soko pawon, 2 watu artinya untuk soko lumbung atau masjid, neptu 3 sama dengan gajah untuk soko omah atau pendopo, dan 4 artinya buta untuk soko pajakson atau pakunjaran ya. Jadi ini artinya untuk tempat-tempat tempat-tempat pemasyarakatan begitu ya. Itu adalah beberapa contoh tentang petung yang digunakan di dalam arsitektur tradisional Jawa. Nah, ini pustakanya mengambil dari Pak Yosef Priyotomo dan Hans Frick ya. Jadi materi ini saya ambilkan dari materinya langsung Budiah sebagai dosen arsitektur tradisional Jawa di semester yang lalu. Ya, demikian untuk materi ini. Nah, ini ada penugasan. Nah, ini untuk penugasan ini nanti kita akan bahas tersendiri saja ya. Ya, saya cukupkan dulu untuk materi hitung pada arsitektur Jawa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.